Korps Garda Revolusi Iran menyatakan kesiapannya untuk bertempur termasuk menghadapi ancaman agresi Amerika Serikat. Pernyataan ini disampaikan di tengah seruan sejumlah negara kepada warganya untuk meninggalkan Iran. Panglima Garda Revolusi Iran Muhammad Baqir dikutip dari APTN memperingatkan negara itu siap memberikan balasan telak terhadap setiap serangan Amerika Serikat dan Israel yang ditujukan terhadap negara tersebut. Garda Revolusi menyatakan kekuatan udara mereka dalam posisi siap tempur. Iran menegaskan persediaan rudal mereka telah ditingkatkan sejak perang dengan Israel pada Juni tahun lalu. Iran juga terus memantau penempatan personel dan senjata Amerika Serikat di pangkalan militer di Timur Tengah. Menanggapi soal serangan militer Amerika Serikat terhadap Iran, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan dia akan mengamati dan melihat serangan tidak lagi menjadi pilihan. Itu disampaikan Trump di Gedung Putih di Washington DC. Sebelumnya, serangan Amerika Serikat dikhawatirkan terjadi saat Trump memprovokasi demonstran di Iran dengan mengatakan bantuan sedang dalam perjalanan dan menyuruh mereka untuk terus berdemonstrasi. And see what the process is, but we were given a very good statement by people that are aware of what's going on. No executions. Everyone was talking about a lot of executions were taking place today. We were just told no executions. I hope that's true. That's a big thing. Yes, but we're going to watch and see. Saudara, ketenangan mulai kembali ke ibu kota Iran, Teheran, setelah protes berlangsung selama berminggu-minggu. Situasi ini seiring beradanya retorika Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Rekaman Kamis menunjukkan lalu lintas kembali normal di Teheran. Meski bekas kerusuhan masih terlihat termasuk kendaraan darurat yang rusak dan spanduk-spanduk baru di sejumlah titik kota. Iran menuduh Israel dan Amerika Serikat terlibat dalam kerusuhan. Menurut pihak berwenang, lebih dari 100 personel keamanan tewas selama protes. Donald Trump menyatakan akan mengamati situasi dan memberi isyarat meredanya opsi militer terhadap Iran. Denmark meningkatkan kehadiran militer di Greenland Kamis. Pasukan dan kapal perang terlihat beroperasi di sekitar wilayah tersebut. Sebuah kapal angkatan laut kerajaan Denmark terlihat berpatroli di lepas pantai Nuuk. Sejumlah personel militer juga terlihat di sekitar kawasan strategis. Penguatan ini diumumkan menjelang pertemuan pejabat Denmark dan Greenland dengan perwakilan Gedung Putih di Washington. Sejumlah negara Eropa menyatakan komitmen mengirimkan pasukan simbolis. Langkah ini menjadi sinyal persatuan Eropa dan penegasan bahwa NATO mampu menjaga keamanan kawasan Arktik di tengah meningkatnya minat Rusia dan Tiongkok. Saudara, 4 warga dilaporkan terluka usai ledakan yang terjadi di permukiman di Utrecht, Belanda. Ledakan tersebut menyebabkan kebakaran dan kerusakan. Petugas pemadam kebakaran berusaha memadamkan api, namun tidak dapat segera memasuki rumah-rumah yang rusak karena kekhawatiran akan kerusakan struktural. Otoritas setempat menyebutkan 4 warga dilaporkan terluka, sementara belum diketahui apakah ada korban jiwa. ...32 penumpang dilaporkan tewas usai alat berat konstruksi jalan layang kereta cepat jatuh menimpa rangkaian kereta api. 60 penumpang terluka, sementara 3 penumpang lainnya belum ditemukan. Kereta yang tertimpa alat berat ini sebelumnya berangkat dari Bangkok menuju Ubon Ratchatan. Sesaat sebelum alat berat jatuh, alat berat tersebut tengah mengangkat semen beton. Otoritas setempat mengatakan konstruksi tersebut merupakan bagian dari proyek kereta cepat yang menghubungkan Bangkok dengan Kunming melalui Laos. Saat ini, saudara, pihak berwenang Thailand telah melakukan penyelidikan atas penyebab robohnya alat berat tersebut.
Informasi lainnya, saudara, wisatawan merekam momen langka longsoran salju atau avalanche di pegunungan Kaukasus Utara Rusia dekat Gunung Elbrus. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Rekaman video dari seorang wartawan memperlihatkan longsoran salju turun dengan cepat dan deras dari lereng Gunung Kaukasus Utara Rusia. Longsoran sangat besar mengalir cepat ke bawah pegunungan. Menurut Kementerian Darurat Rusia atau Emerkom, di wilayah Kabardino-Balkaria sejak awal tahun telah terjadi 10 kejadian avalanche. Festival dan kompetisi seni pahat es Magic Ice of Siberia digelar di kota Krasnoyarsk, Rusia. Puluhan seniman dari berbagai negara turut ambil bagian memamerkan karya patung es di tepi sungai Yenisei. Festival Magic Ice of Siberia digelar di kawasan sentral embankment Sungai Yenisei, kota Krasnoyarsk, Rusia. Rekaman visual memperlihatkan para seniman memahat balok es berukuran besar dan menjadi berbagai karya seni dengan desain unik dan memperlihatkan detail dan presisi tinggi dari balok es. Tahun ini festival semakin ramai dan diakui oleh seniman dunia. Sejumlah seniman pahat es dari Tiongkok, Mongolia, Belarus, hingga Korea Selatan untuk pertama kalinya ikut berpartisipasi. Rusia sendiri menambah jumlah tim, termasuk beberapa peserta baru yang pertama tampil di Krasnoyarsk. Впервые к нам приехала Южная Корея. В прошлом году и в этом году вновь к нам приехали команды из Китая, Монголии и Белоруссии. Россия тоже в этом году у нас пополнилась, команды у нас приехали новые. Несколько команд впервые в городе Красноярске. Salah satu seniman dari Korea Selatan menyebut festival ini sebagai salah satu ajang seni es terbaik yang pernah ia ikuti. Menurutnya, selain penyelenggaraan yang profesional, karya seni es yang ditampilkan juga memiliki nilai artistik dan ketahanan yang tinggi. 그리고 저희 작품들은 내면의 기억이라고 난이도가 상당히 높은 작업입니다. 그래서 아마 큰 덩어리가 있어서 빨리 녹거나 또 깨지거나 그런 위험성은 아마 없을 겁니다. 그리고 이 행사가 여러 면에서 너무나 완벽하게 진행이 되고 있어서 제가 여러 나라에 다녔지만 아주 즐겁게 작업을 하고 있습니다. Festival seni pahat es ini memukau warga kota Krasnoyarsk, Rusia dan menjadi agenda wisata musim salju dunia. Magic Ice of Siberia bisa Anda kunjungi dan lihat sampai 17 Januari 2026. Saudara, kami akhiri Kompas pagi hari ini. Saya Rahma Piliang. Dan saya Claudia Carla, pamit selamat beraktivitas dan sampai jumpa.